Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudaisya Rahab dari kelas 12. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang demokrasi parlementer. Mana kita ketahui sebelum demokrasi parlementer adalah suatu sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam suatu pemerintahan. Kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Kabinet yang pertama kali dibentuk setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat adalah Kabinet Nasir. Kabinet ini berjalan selama periode 6 September 1950 sampai 18 April 1951. Kabinet ini merupakan koalisi pimpinan Masyumi. Program kerja dari kabinet ini meningkatkan keamanan dan ketertiban, konsolidasi penyempurnaan susunan parlemen, penyempurnaan angkatan perang, perjuangkan masalah Irian Barat, dan ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi nasional. Hasil kerja: politik luar negeri bebas aktif, Indonesia masuk menjadi anggota PBB, dan perundingan dengan Belanda masalah Irian Barat. Kegagalan: pada masa kabinet ini berjalan, banyak pemberontakan di Indonesia yang terjadi seperti Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, Gerakan Andi Ajis, APRA. Kegagalan dalam perundingan masalah Irian Barat belum mendapatkan solusi, hingga membuat Nasir mengembalikan pada tanggal 21 Maret 1951. Kabinet Sukiman mendapatkan mandat dalam periode 26 April 1951 sampai 1952. Kabinet ini merupakan koalisi Masyumi dan PN. Program kerjanya tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, memperbaharui hukum agrarian untuk kesejahteraan petani, persiapkan pemilu, berjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Hasil kerja: hambatan kondisi keamanan, perseteruan berbagai elemen politik, permasalahan dengan politik luar negeri. Kegagalan: penandatanganan Mutual Security ASD dengan USA membuat kabinet Sukiman dianggap tidak netral dan memihak blok barat, sehingga DPR menggugat kebijakan tersebut dan Sukiman mengembalikan. 3. Kabinet Wilopo. Kabinet yang diketuai Wilopo berjalan selama periode 19 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Kabinet ini merupakan koalisi PNI, Masyumi, dan PSI. Program kerjanya: persiapkan penyelenggaraan pemilu, meningkatkan taraf pendidikan, kemakmuran dan keamanan rakyat, menyelesaikan masalah Irian Barat dengan kita, jalankan politik luar negeri bebas aktif. Hasil kerja: mengalami banyak hambatan seperti munculnya sentimen kedaerahan, konflik dalam angkatan darat berujung peristiwa 17 Oktober 1952, demonstrasi yang didukung oleh militer akibat campur tangan parlemen dalam urusan daerah, peristiwa Tanjung Merawa, Sumatera Utara, pengembalian tanah perkebunan pada pengusaha asing di atas tanah telah digarap rakyat sejak zaman Jepang. Kegagalan: mosi tidak percaya dari pihak oposisi dan diakhiri dengan pengembalian mandat. 4. Kabinet Ali Sostromijojo I berjalan mulai 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Kabinet ini koalisi dari PNI dan NU. Program kerja dari kabinet ini: mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, mengatasi gangguan keamanan, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, penyelesaian pertikaian konflik, pembebasan Irian Barat. Hasil kerja: dibentuknya panitia pemilu, sukses menyelenggarakan KAA di Bandung, hubungan dengan Cina membaik. Namun ada kegagalannya, yaitu memperjuangkan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia. Munculnya berbagai pemberontakan dan konflik di tubuh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang terus berlanjut dengan mundurnya Ahmad Haris Nasution digantikan Bambang Sugeng. Kabinet Burhanuddin Harahap
Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini merupakan koalisi dari Partai Masyumi. Program kerja dari kabinet ini yaitu melaksanakan pemilu secara baik, berantas korupsi, membenahi konflik antara nasional Indonesia Angkatan Darat. Hasil kerjanya, terselenggaranya pemilu 1955 dengan baik, ditangkapnya Mr. Jody Gondokusumo atas kasus korupsi di Departemen Kehakiman, mengangkat kembali Ahmad Haris Nasution sebagai Kasat, bubarkannya Uni Indonesia Belanda, berhasil menentukan sistem parlemen Indonesia. Kegagalannya, komposisi partai pemegang pemilu yang saling berseteru. Pemilu 1955. Pemilihan umum yang pertama kali dilakukan di Indonesia yaitu pada tahun 1955. Pemilu diselenggarakan dalam 2 tahap yaitu tahap 1 tanggal 29 September 1955 untuk anggota DPR, tahap 2 tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituen. Dalam pemilihan umum 1955 ada 4 partai yang memperoleh suara terbanyak yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Kabinet Ali Sastroamidjo Djoko berjalan mulai periode 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet ini merupakan koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Program kerjanya memperjuangkan masalah Irian Barat, mempercepat pembentukan daerah otonom di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan PNS dan buruh, menimbangkan APBN. Hasil kerja: penandatanganan pembatalan konferensi meja bundar oleh Presiden Soekarno, beralihnya kepemilikan perusahaan Belanda, kepentingan Belanda diperlakukan sesuai hukum yang berlaku. Kegagalan: kekecewaan pemerintahan daerah terhadap pemerintah pusat, munculnya sentimen anti Cina, munculnya gerakan separatis di berbagai wilayah. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya dalam periode 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Kabinet ini disebut Jaken Kabinet atau Kabinet Kerja karena kabinet ini disusun berdasarkan keahlian menteri di bidangnya. Program kerja dari kabinet ini yaitu pembentukan Dewan Nasional, normalisasi keadaan publik, melancarkan pembatalan hasil konferensi meja bundar, berjuangkan Irian Barat ke wilayah Indonesia, mengintensifkan program pembangunan. Hasil kerja: pemberhentian pejabat yang terbukti korup, melakukan konsolidasi dengan daerah agar tercipta normalisasi keamanan negara, ditetapkannya peraturan kelautan dalam deklarasi Juanda. Kegagalan: masih banyaknya pemberontakan dan separatis di berbagai wilayah. Kegagalan konstituante beranggotakan 10 orang. Konstituante ini mulai bersidang masa kerja tak terbuka. Setelah 3 tahun bekerja, konstituante membuat undang-undang baru disebabkan dapat sikap mementingkan atau parpol ada dalam tidak ada konstitusi di antara tiga kalangan April agar kembali ke 1940 walaupun setiap penting selalu dilakukan tapi tidak di forum 23. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Pada masa parlementer ditandai dengan kebijakan nasionalisasi ekonomi. Tuting Syarif dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dalam investasi defisit anggaran. Pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syarifuddin Prawira Negara memotong semua uang yang bernilai 2,50 ke atas. Untuk merangsang ekspor, nilai tukar rupiah diubah dari 1 US dollar
3,80 menjadi 1 US dollar 7,60 ekspor, 1 US dollar 11,40 impor. Korea boom, yaitu terjadinya peningkatan nilai ekspor hingga 243% akibat adanya Perang Korea. Pada masa Kabinet Sukiman dilakukan nasionalisasi Japase Bank menjadi Bank Indonesia atau diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Penandatanganan Undang-Undang Pembatalan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 3 Mei 1950. Hal ini berakibatkan berpindahnya aset modal pengusaha Belanda ke tangan pengusaha non-pribumi atau etnis Cina. Sistem ekonomi Gerakan Banteng, sebuah gagasan dari Dr. Sumitiro Joyo Hadikusumo untuk melakukan pembangunan ekonomi baru atau mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Sistem ekonomi Alibaba, Ali artinya pengusaha pribumi dan Baba pengusaha non-pribumi. Untuk dapat memajukan ekonomi pengusaha pribumi harus bekerja sama dengan pengusaha non-pribumi. Kongres Nasional Importir Indonesia pada tanggal 19 Maret 1956 mengeluarkan kebijakan yaitu Gerakan ASA. Gerakan untuk mendorong pemerintah melindungi pengusaha pribumi agar berdaya saing terhadap pengusaha non-pribumi. Berbagai gangguan keamanan. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang didirikan oleh SM Kartosuwiryo dengan tujuan mendirikan negara Islam Indonesia dengan kekuatan senjata, maka dibentuk Tentara Islam Indonesia. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia berawal di Jawa Barat dan meluas sampai Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, bahkan Kalimantan Selatan. 1. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, yang dilatar belakangi dengan penandatanganan kebijakan Repinle membuat Republik Indonesia harus menarik pasukan dari wilayah yang dikuasai Belanda. SM Kartosuwiryo dan pasukannya menolak persetujuan Repinle dan tidak mengakui keberadaan Republik Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia. Untuk menghadapi gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, pemerintah menjalankan strategi perang wilayah, yaitu memobilisasi rakyat untuk membantu Tentara Nasional Indonesia dengan taktik pagar betis. Pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo dan pengikutnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. 2. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Amir Pata dan Kiai Sumalangu. Amir Pata bertugas mengatur penggabungan laskar ke dalam Tentara Nasional Indonesia sehingga dapat berkenalan dengan anggota laskar. Amin Pata membujuk anggota laskar berbalik arah mendukung Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia SM Kartosuwiryo. Pusat kekuatan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Tengah berada di Tegal, Brebes, Kebumen. Pada tahun 1954, Darul Islam di Jawa Tengah dapat ditumpaskan. 3. Darul Islam di Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh Kahar Mujakar dan dilatar belakangi dengan keinginan Kahar Mujakar agar seluruh anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan yang dibentuknya dimasukkan ke dalam Tentara Nasional Indonesia, tetapi tidak disetujui pemerintah. Pada Agustus 1951, Kahar Mujakar dan pasukannya melarikan diri ke hutan. Pada 7 Agustus 1953, Kahar Mujakar bergabung dengan NII Kartosuwiryo. Operasi penumpasan Darul Islam memakan waktu lama karena A. Menanamkan rasa kesukuan sehingga berakar di hati rakyat, B. Mengenal sifat rakyat setempat, C. Dapat memanfaatkan alam yang sangat dikenal.
Pada 3 Februari 1965, Kahar Mujakar tertembak mati dalam sebuah kotak senjata dan Darul Islam di Sulawesi Selatan dapat ditumpas. 4. Darul Islam di Aceh yang dipimpin oleh Daud Baureu atau Gubernur Aceh dan dilatar belakangi dengan kekecewaan rakyat terhadap penurunan status daerah istimewa Aceh menjadi Karasidenan dalam Provinsi Sumatera Utara. Pada 21 September 1953, Daud Baureu mengeluarkan maklumat yang isinya Aceh bagian NII Kartosuwiryo. Atas inisiatif Kolonel Jasin diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962. Akhirnya tercapai kesepakatan dan pemberontakan dapat diselesaikan dengan baik. 5. Darul Islam di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Kesatuan Rakyat Jang Tertindas atau KRJT melakukan penyerangan ke pos-pos Tentara Nasional Indonesia. Ibnu Hajar sempat menyerahkan diri, namun setelah merasa kuat kembali membuat kekacauan dengan bantuan Kahar Mujakar dan Kartosuwiryo. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar diangkat menjadi Panglima TII wilayah Kalimantan. Tentara Nasional Indonesia menggunakan operasi militer untuk menumpas gerakan tersebut. Pada tahun 1959, Ibnu Hajar berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. B. PKI Madiun 1948 yang dipimpin oleh Musso dan dilatar belakangi kekecewaan terhadap kabinet Hatta yang tidak mengikut sertakan golongan sosialis komunis. Kedatangan Musso dari Moskow membawa kebijaksanaan jalan baru Musso yang merupakan bukti kerjasama antara orang komunis dan politik anti-imperialis di bawah pimpinan kaum komunis. Musso menentang kabinet Hatta yang dianggapnya telah menjual bangsa Indonesia kepada pihak imperialis atau kapitalis Belanda. Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau PDR. Pada tanggal 18 September 1948, PDR atau PKI mengambil alih kekuasaan di Madiun dan Pati, lalu memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Pemerintah bertindak menumpas pemberontakan PKI dengan melancarkan gerakan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Ahad Yon. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil direbut kembali. Musso berhasil ditembak mati sementara tokoh-tokoh lain seperti Amir Syarifuddin ditangkap dan dihukum mati. C. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuannya untuk mempertahankan kepentingan Belanda melalui negara boneka ciptaannya dalam sistem negara federal. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerbu kota Bandung dan menduduki kantor staf divisi Siliwangi. Langkah yang diambil pemerintah Republik Indonesia Serikat yaitu mengirim bantuan pasukan ke Bandung, mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Hasilnya, komandan pasukan Belanda mendesak Westerling meninggalkan Bandung. Pada sore hari itu juga pasukan APRA berhasil dilumpuhkan. Westerling sendiri berhasil melarikan diri. Peristiwa APRA menjadi salah satu sebab dibubarkannya negara pasukan. D. Pemberontakan Andi Ajis. Gerakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Ajis atau mantan TNI. Gerakan ini dilatar belakangi dengan suasana panas kota Makassar akibat demonstrasi kontra anti negara federal dan isu ditempatkannya pasukan dari Jawa di bawah pimpinan Hapi Worang akan menekan Andi Ajis dan pasukannya. Pada tanggal 5 April 1950, pasukan Andi Ajis menyerang dan menuju kota Makassar. Setelah itu, Andi Ajis mengeluarkan ultimatum itu. Negara Indonesia Timur harus tetap dipertahankan agar tetap berdiri menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat.
tanggung jawab keselamatan daerah ini agar diserahkan kepada pasukan KNIL yang telah masuk jadi anggota APRIS. Tentara Nasional Indonesia yang bukan berasal dari KNIL tidak perlu turut campur. Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta supaya tidak mengizinkan NIT dibubarkan dan bersatu dengan Republik Indonesia. Pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum. Andi Aziz melakukan lapor diri ke Jakarta dalam tempo 4x24 jam. Pasukannya dilarang keluar dari asrama dan senjatanya diserahkan kepada APRIS. Karena ultimatum tidak dipenuhi, maka pasukan gabungan APRIS di bawah pimpinan Kolonel A.E.K. Wilarang dikerahkan ke Sulawesi Selatan. Angkatan Laut mengerahkan kapal perang Hang Tuah, Banteng dan Raja Wali. Angkatan Udara membantu dengan beberapa pesawat pembom B-25 Mitchell. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz menyerah dibawa ke Jakarta. Pasukan Andi Aziz dibubarkan dan NIT melebur ke dalam Republik Indonesia. Sementara itu, tokoh yang tidak setuju ide pembubaran NIT bergabung dengan gerakan separatis Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan. Gerakan ini didirikan oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil. Pada tanggal 24 April 1950, proklamasikan Republik Maluku Selatan. Pemerintah mengirimkan tokoh asal Maluku seperti Dr. Leimena gagal. Soumokil bahkan meminta pengakuan dari Belanda, USA, dan UN. Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengirim operasi militer di bawah pimpinan Kolonel A.E.K. Wilarang pada tanggal 3 November 1950. Pasukan APRIS mendarat di Ambon untuk merebut Banteng New Victoria. Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur dalam pertempuran tersebut. Akhirnya, kota Ambon dapat dikuasai dan perlawanan RMS dapat dilumpuhkan. Sisa gerakan RMS melarikan diri ke negeri Belanda. F. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta atau PRRI Permesta. Gerakan ini latar belakangi atas kondisi politik sistem parlementer tidak mantap. Kabinet tidak bertahan lama atau jatuh sebelum melaksanakan program-programnya. Jabatan penting dan strategi diduduki oleh orang yang tidak berkompeten atau ditentukan oleh hubungan primordial dan kepartaian. Reuni Dewan Banteng menyepakati bahwa proses pembangunan, potensi dan kekayaan daerah akan digali semaksimal mungkin berdasarkan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Letkol Ahmad Hussein atau Ketua Dewan Banteng memutuskan untuk mengambil alih pemerintah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Uljo Harjo dengan alasan tidak berhasil membangun daerah Sumatera Tengah. Di Sumatera Selatan dibentuk Dewan Garuda yang menuntut otonomi seluas-luasnya. Pertahankannya Pi Tunggal Soekarno-Hatta meminta Kepala Daerah Sumatera Selatan Winarno Danuatmojo untuk menyerahkan kekuasaannya. Di Indonesia Timur, Letkol Samuel memproklamasikan Permesta yang meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Letkol Samuel menyatakan Indonesia bagian timur dalam bahaya sehingga pemerintahan diambil alih oleh militer. Untuk meredakan pergolakan di daerah diadakan Munas dan Munab yang bertujuan membahas usaha pembangunan sesuai kondisi daerah. Pada tanggal 30 November 1957 terjadi usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini. Pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum agar Kabinet Juanda mundur dalam jangka waktu 5 kali 24. Pemerintah bertindak tegas dengan memijat tidak hormat Ahmad Hussein dan tokoh pemimpin Dewan Banteng lainnya atau perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kasat Aris
Nasution membekukan Kodam Matra Tengah dan menempatkannya langsung di bawah Kasat. Pada 12 Februari, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI dengan Syarifuddin Prawiranegara sebagai pemimpin. Pada 17 Februari 1958, proklamasi PRRI mendapat dukungan dari Kolonel J.J. Sompak. Pemerintah pusat bertindak tegas dengan melakukan operasi militer gabungan Sabta Marga di bawah pimpinan Jenderal Ahmad. Pada 14 Mei 1958, pusat pertahanan pemberontak di Bukit Tinggi berhasil dihancurkan. Pemerintah juga bertindak tegas terhadap gerakan Permesta dengan Jat Kolonel Sompak. Pemberontakan PRRI atau Permesta dapat dilumpuhkan pada bulan Agustus 1958. Penyelesaian PRRI atau Permesta juga dilakukan melalui jalur perundingan dengan pimpinan pemberontak. Pemerintah memberikan amnesti dan abolisi pada para anggota gerakan PRRI Permesta yang kembali pada pemerintahan Republik